دين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله على شهر رمضان الحمد لله على شهر الصيام الحمد لله على يوم العيد الفطر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم صدق الله العظيم صدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين. Tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan, kita doakan dibukakan kepadanya pintu keselamatan, dibukakan kepadanya pintu kerahmatan, dibukakan kepadanya pintu keberkahan, dan dijadikan kepadanya sebagai wakil-wakil kita yang siddiq, tabligh, amanah, wa tabligh. Tokoh agama yang senantiasa mengajarkan kepada kita. Kita doakan diberikan kesehatan, kita doakan diberikan umur yang panjang dan juga keberkahan dalam mengajarkan ilmunya. Jamaah salat Idul Fitri, jemaah Masjid Raya Nurul Jamil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Segala puji bagimu ya Allah yang masih memberikan kita kesempatan, yang masih memberikan kita kesehatan, yang masih memberikan kita kenikmatan iman dan ketakwaan. Kenapa perlu kita awali dengan pujaan syukur kepada Allah? Sebab kita semua ini mana dekat ngasing termasuk orang-orang pilihan. Banyak saudara-saudara kita Pak jai seripat tantai Bu. Banyak saudara-saudara kita yang sangat ingin merayakan hari raya Idul Fitri, tapi apalah daya, tidak diberikan ridho dari Allah, tidak diberikan usia yang panjang dari Allah, sehingga meninggal sebelum hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, jadikan kesempatan nikmat kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita untuk senantiasa kita tingkatkan, senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita kesehatan. Alhamdulillah kita dari rumah menuju ke masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Masih bisa kita berdiri melaksanakan salat Idul Fitri. Masih kita mendengarkan khutbah Idul Fitri. Masih kita menatap saudara kita duduk di samping kita melaksanakan salat Idul Fitri.
Oleh karenanya semua nikmat itu kita jadikan untuk lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kepada kita ketakwaan hingga sampai sekarang, Pak. Hingga sampai sekarang, Ibu, kita masih bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hingga sampai sekarang kita masih melantunkan kalimat syahadat dan kalimat salawat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah meninggalkan kita. Ada rasa haru ketika Ramadan ini telah meninggalkan kita. Ketika kita sudah merasakan nikmatnya bersatu, kita sudah merasakan terbiasa dengan bulan suci Ramadan, maka ketika sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang senantiasa bersama dengan kita meninggalkan kita, maka di saat itu pula kita merasa kehilangan. Seperti halnya Ramadan ini. 1 bulan kemarin kita terbiasa melaksanakan puasa, kita terbiasa membaca Al-Quran, kita terbiasa sholat tarawih, kita terbiasa mengeluarkan sedekah. Namun di saat Ramadan itu meninggalkan kita, kita akan sangat merasa kehilangan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dari semenjak terbenamnya matahari, muslimin muslimat, mukminin mukminat, saudara-saudara kita yang ada di seluruh jagat raya ini mengumandangkan takbir Allahu akbar, mengumandangkan tahlil la ilaha illallah Allahu akbar. Ke seluruh penjuru angkasa mengaku akan kelemahan dirinya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap mudah-mudahan ya Allah, ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan, puasa kita, salat tarawih kita, salat lain, bacaan Al-Quran kita, sedekah, infak, sedekah dan zakat yang menjadi insya Allah penggugur dosa-dosa kita yang selama ini sering kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah yang Zat Maha Kuasa, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim akan memanjangkan umur kita. Kelak kita akan bertemu lagi Ramadan 1443 Hijriah tahun depan. Mari sedikit kita menengok ke kanan dan ke kiri, Pak. Sedikit kita melihat ke depan dan ke belakang, Ibu, di mana orang-orang yang kita cintai pada tahun lalu pernah menjabat erat tangan kita. Bapak kita, ibu kita, nenek, kakek, yang kita cium tangannya, yang kita minta restunya, sekarang tak lagi bersama dengan kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang telah bersuami, yang telah beristri, yang mungkin juga anak-anak kita, cucu-cucu kita, yang tawanya terkadang menghibur kita di saat kita sedang diuji oleh Allah, sekarang tak lagi terdengar tertawa bersama-sama dengan kita. Maka kita memohon kepada Allah, ya Allah, semoga beliau orang tua kita, semoga beliau ibu kita, kakek, nenek, anak-anak kita hingga cucu kita yang telah didahului, yang telah mendahului kita, yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan mereka, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Andaikan Allah mau untuk menyiksa hamba-hambanya atas apa yang telah mereka lakukan itu, tidak akan tersisa satu orang pun di muka bumi ini akibat perbuatan salah yang sering kita lakukan. Tapi Allah sengaja menunda usia kita, Allah sengaja memanjangkan usia kita, karena Allah tahu betul pada diri kita masih tersimpan banyak dosa, masih sering kita melakukan maksiat, kemungkaran yang sering kita kerjakan, kewajiban yang sering kita tinggalkan. Mudah-mudahan
dengan nikmat Ramadan bulan kemarin yang telah kita lakukan, amaliyah Ramadan yang telah kita maksimalkan, salat tarawih kita, salat lail kita, puasa kita, sedekah kita, salat tarawih kita, semua amal ibadah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan yang senantiasa kita lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, semoga menjadi penggugur dosa-dosa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa qadha rabbuka alla na'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menentukan agar kita berlaku baik. Untuk siapa? Untuk kedua orang tua kita yang sampai detik ini darah dagingnya masih mengalir deras dalam tubuh kita. Anak-anak hingga akhir wafatnya tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan itu. Maka setelah kita pulang dari sholat Idul Fitri ini, bagi yang sudah wafat, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar beliau, orang tua kita, bapak ibu kita yang telah mendahului kita menghadap kearifan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berikan doa, kita panjatkan doa, semoga Allah terima segala amal ibadahnya kedua orang tua kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa dari kedua orang tua yang telah mendahului kita. Oleh karena itu, setelah sholat Idul Fitri ini yang telah didahului keluarganya, datangilah kuburnya, doakanlah kuburnya, paling minimal kirimkanlah surah Al-Fatihah kepada saudara-saudara yang telah mendahului kita, yang masih hadir orang tuanya bersama dengan kita. Maka yang paling pertama untuk kita temui adalah orang tua kita. Cium tangannya Pak, peluk tubuhnya Pak, jangan sampai lepas. Sampaikan kepadanya, wahai orang tuaku, wahai bapakku, wahai ibuku, berikanlah ridho kepada kami sebagai anak yang insya Allah akan berbakti kepadamu, sebagai anak yang insya Allah akan memasangkan mahkota kepadamu. Oleh karenanya kami senantiasa berdoa, Allahumma ftah lana abwaab as-salamah. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu keselamatan, terkhusus kepada kedua orang tua kami, bukakanlah pintu keselamatan. Wa abwaab ar-rahmah, bukakanlah pintu kerahmatan kepada kami, dan terkhusus kepada kedua orang tua kami. Wa abwaab al-jannah, bukakanlah kepada kedua orang tua kami pintu surgamu ya Allah. Wa abwaab ar-rahmah, abwaab as-salamah, wa abwaab al-barakah, wa abwaab at-taubah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ayat yang tadi kita bacakan, wa qadha rabbuka alla na'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, adalah ayat yang bercerita tentang ketakwaan, ketaatan, pembaktian seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ada 3 kata yang sering Allah ucapkan di dalam Al-Quran. Seringkali Allah mengatakan khair, yang artinya juga kebaikan. Seringkali Allah katakan ma'ruf, dan juga artinya kebaikan. Seringkali juga Allah katakan ihsan, yang juga artinya kebaikan. Secara makna, ketiga kata ini berbeda. Walaupun secara bahasa ihsan juga artinya kebaikan, ma'ruf juga artinya kebaikan, khair juga artinya kebaikan, namun secara fungsi tentu berbeda. Khair, sesuatu kebaikan yang bersifat universal, semua bisa dikaitkan tentang sesuatu yang khair atau sesuatu yang baik. Ma'ruf, suatu kebaikan yang bersifat person, sesuatu kebaikan yang bersifat khusus hanya kepada satu person. Tetapi ihsan, kebaikan yang bersifat khusus dan memiliki makna harus lebih dilakukan dari apa yang telah dilakukan kepada kita. Kita lihat ayat tadi Pak, kita dengarkan kembali ayat tadi. Wabil walidaini ihsana, berbaktilah engkau kepada kedua orang tua dengan kebaikan yang sangatlah baik. Allah menggunakan kata ihsan. Tidak Allah katakan wabil walidaini khaira, tidak Allah katakan wabil walidaini ma'rufa. Sebab kebaikan kepada kedua orang tua bukan tentang secara umum, bukan tentang secara khusus, tapi Allah menggunakan kata wabil walidaini ihsana, kebaikan yang bersifat khusus kepada kedua orang tua dan harus dilebihkan dari apa yang orang tua berikan kepada kita. Allahu akbar,
Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mari kita lihat kisah dari Nabi Nuh alaihi salam ketika dilanda banjir, Pak. Ketika didatangi musibah kepadanya, musibah banjir bandang. Dia lihat anaknya Kan'an tenggelam. Maka ketika itu Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah, Rabbina bini min ahlik. Ya Allah, Kan'an itu adalah anakku. Maka ya Allah, saya memohon kepadamu, berikanlah keselamatan kepada Kan'an. Tapi kita perhatikan apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu laysa min ahlik, innahu laysa amalu salih. Sesungguhnya bukan dia anakmu Kan'an, walaupun darah dagingnya mengalir kepadamu, walaupun tubuhnya berhasil darimu, walaupun darinya dia lahir darimu. Tapi Allah mengatakan innahu laysa min ahlik, dia bukan dari bagianmu. Innahu laysa min amalin salih, sebab dia tidak memiliki amal-amal soleh. Banyak kita temui, Pak, di luar sana orang-orang yang sangat durhaka kepada anaknya, orang-orang yang sangat durhaka kepada kedua orang tuanya. 4 tahun minimal, Pak, Ibu, kita dimandikan oleh kedua orang tua kita. 4 tahun minimal. Tapi sangatlah menyedihkan ketika kedua orang tua kita dipanggil oleh Allah. Hanya sekali saja orang tua kita meminta untuk dimandikan. Hanya sekali saja orang tua kita diminta untuk memandikan kita. Tapi apalah daya, banyak kejadian di luar sana. Dia tidak mampu untuk memandikan kedua orang tuanya. Dia meminta tetangganya, dia meminta imamnya, dia meminta wakilnya untuk memandikan. Padahal tanpa kita sadari, 4 tahun sudah orang tua kita memandikan kita di saat balita. Dan hanya sekali saja orang tua kita meminta untuk memandikan kedua orang tuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, momentum salat Idul Fitri ini, mari kita jadikan momentum ini untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Salah satu ketakwaan yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, yang benar-benar takwa. Wala tamutun, dan janganlah engkau meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali engkau dalam keadaan muslim. Salah satu orang yang bertakwa kepada Allah senantiasa wabil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua. Menutup khutbah Idul Fitri ini, mewasiatkan kepada saudara-saudara semua, kepada orang tuaku, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Jami, Masjid Raya Nurul Jamil rahimakumullah. Mari kita bertakwa kepada Allah, kita bertakwa kepada Rasulullah, dan yang paling utama, tingkatkan ketakwaan, kecintaan, ketaatan kepada kedua orang tua. Semoga kita termasuk orang-orang yang wabil walidaini ihsana. Semoga kita termasuk orang-orang yang diterima amal ibadahnya di bulan suci Ramadan kemarin. Amin. Dan semoga kita kelak dipanjangkan umur kita agar kita kembali bertemu Ramadan yang akan datang. Dan khusus jamaah Jami Nurul Jamil, agar dihindari dari segala mala bahaya, utamanya dihindari dirinya dari musibah COVID-19, agar kelak termasuk kita orang-orang yang sehat walafiat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minkum innahu was samiul 'alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ala syahr Ramadan, alhamdulillah ala syahr as-siyam, alhamdulillah ala yaumil 'idil fitr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين. Menutup khutbah kedua ini, saya mengajak kepada hadirin hadirat, mengajak kepada jamaah sekalian untuk sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi madina. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قادر الحق. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم افتح لنا أبواب السلامة أبواب الرحمة أبواب البركة أبواب الجنة أبواب التوبة أبواب النعمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا رب العالمين. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله اللهم وفق إلى أقوام الطريق وبالله التوفيق والهداية. أخير الكلام الله المستعان عليه تكلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.